Kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran teknologi dan media pembelajaran. Pada saat ini kita akan membahas penggunaan Google Slide di dalam metode untuk belajar. Di dalam pembelajaran atau di dalam proses belajar mengajar, sering sekali kita menggunakan slide PowerPoint. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memudahkan proses kita di dalam menjelaskan kepada peserta didik, supaya peserta didik ini lebih mudah untuk memahami, lebih mudah untuk mengerti ketika kita menggunakan slide. Di dalam pembelajaran komunikasi juga saya menjelaskan di dalam kelas komunikasi bahwa dengan menggunakan slide PowerPoint ini akan mempercepat, membantu proses peserta didik agar dia dapat mengingat. Karena memang cara bekerja di pikiran kita, otak kita itu bermain selalu dengan visual, dengan gambar-gambar. Nah, saat ini di tengah pandemi, ketika kita dalam proses pembelajaran selalu dengan menggunakan online, baik itu Zoom, baik itu Google Meet yang banyak digunakan ya. Justru dengan menggunakan slide yang kita pakai ini akan mampu mempercepat proses peserta didik untuk menangkap apa yang kita jelaskan. Bahkan Google Slide juga bermanfaat sekali buat setiap para peserta didik. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin sebagai peserta didik saat ini sedang berkuliah, atau juga untuk yang siswa atau siswi yang sedang belajar, ketika mendapatkan tugas, itu bisa membuat slide, misalnya tugas presentasi akan membuat slide PowerPoint, slide untuk menampilkan presentasi, maka bisa menggunakan Google Slide. Keuntungannya apa? Keuntungannya Google Slide ini bisa digunakan oleh beberapa orang atau beberapa peserta didik secara bersamaan pada saat itu. Jadi kita kan sering sekali tugas kelompok. Ketika tugas kelompok itu kita bisa membuat bersama-sama. Nah, disinilah makanya kita nanti akan melihat bagaimana caranya menggunakan Google Slide. Bahkan ketika kita menampilkan pun, kita bisa memiliki suatu catatan-catatan yang bisa kita baca tanpa peserta yang lainnya itu bisa melihat. Nah, kita akan langsung saja ya, supaya biar enak. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa langsung melihat, menyaksikan. Kita akan masuk ke dalam Google Slide. Saat ini kita sudah masuk di dalam browser dengan menggunakan Chrome. Apakah tanpa menggunakan Google Chrome tidak bisa? Bisa, tetapi memang idealnya dia akan lebih mudah, akan lebih ringan kalau kita menggunakan Google Chrome. Karena Google Slide ini keluaran dari Google atau milik Google, dan Google Chrome juga milik dari Google. Biasalah kalau perusahaannya satu perusahaan seperti ini biasanya akan lebih maksimal kita menggunakannya kalau itu dalam satu platform. Jadi di sini saya menggunakannya Google Chrome. Jadi biar lebih maksimal ya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam google.com. Nah, ini di area google.com. Untuk masuk ke dalam Google Slide, Bapak Ibu bisa mengklik lihat yang ada di bagian kanan atas. Jadi dari google.com kita bisa lihat ke kanan atas, kita bisa lihat ke Google Apps, lalu ke bagian bawah ada Slides. Kita tinggal klik saja Slides. Saat ini kita sudah masuk di dalam Slides ya. Jadi kita sudah masuk di dalam Google Slide. Di sini kita bisa lihat untuk lebih jelasnya, kalau kita mau melihat dari titik 3 ini menu-menunya yang ada di kiri atas, ini jelas kalau kita mau masuk ke Google Docs, Sheets, Slides, Form ya. Sekarang kita sedang menggunakan yang Slides. Lalu di sini ada bagian atas Start a new presentation. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mendesain sendiri, kita bisa menggunakan yang blank.
Atau ada beberapa di sini yang sudah disediakan galeri template-nya. Kalau mau digunakan ini juga bisa, tergantung selera Bapak Ibu Saudara. Biasanya suka memiliki selera yang berbeda-beda, selera sendiri ya. Kalau mau blank bisa, mau pakai template juga bisa, itu. Oke. Sekarang saya akan coba yang blank saja supaya Bapak Ibu Saudara bisa lebih jelasnya. Kita tinggal klik 2. Nah, sekarang kita sudah masuk di dalam tampilan Google Slides. Nah, ini sama ya, tidak berbeda jauh dengan PowerPoint. Apa yang membedakan antara Google Slides dengan PowerPoint? Kalau PowerPoint tidak bisa digunakan bersama-sama di waktu yang sama di tempat yang berbeda. Kalau Google Slides bisa digunakan bersama-sama di waktu yang berbeda juga bisa sama, bersama-sama juga bisa, dan di tempat yang berbeda-beda juga bisa, gitu ya. Ini dia. Nah, ini untuk slide pertama. Jadi kalau sudah tampil seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini halaman yang kita untuk desainnya nanti. Ini bagian kanan untuk dem-nya kalau kita mau menggunakan dem. Nah, sekarang kita akan kupas satu persatu fungsi dari menu-menu yang ada. Bagaimana kalau mau membuat nama file sekarang? Nah, perhatikan di bagian atas ini ada Untitled Presentation. Ini bisa kita simpan dengan nama, misalnya sini kita belajar Google Slides ya. Saya berikan nama belajar Google Slides. Kelebihan dari aplikasi ini, dia otomatis save. Jadi tanpa kita save, dia langsung otomatis save. Save-nya di mana? Dia akan tersimpan di dalam Google Drive kita. Itu yang pertama. Terus kalau kita mau merubah drive-nya bisa. Ini ada bagian sebelah kanannya bisa kita pindahkan. Kalau misalnya mau membuat drive tersendiri, misalnya kita mau bikin drive-nya pembelajaran tersendiri atau tugas tersendiri, itu bisa gitu ya. Atau mau lihat di statusnya. Nah, ini kita bisa klik misalnya lihat statusnya apa, di sini ada ya. Kalau kita mau diaktifkan ke Google yang drive-nya, ke iCloud-nya juga bisa. Nah, di sini di bagian bawahnya ada beberapa menu yang perlu diperhatikan. Apa sih menunya? Kita klik menu file di sini. Di sini nanti ada menu share. Nah, kita bisa lihat new, open, import slides. Apa fungsinya import slide? Kalau Bapak Ibu Saudara sudah membuat secara offline di PowerPoint, lalu mau dipindahkan ke dalam Google Slides, maka tinggal diimport saja. Nanti dia akan masuk ke dalam Google Slides. Lalu apa fungsinya make a copy? Nah, di sini fungsinya untuk mengcopy file yang sudah kita buat ini, bisa kita copy dengan nama yang berbeda nanti atau diduplikat sebenarnya. Gitu ya. Nah, di sini ada email, ada juga bisa untuk download. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat slide-nya di dalam Google Slide, kan dia adanya tersimpan di dalam Google Doc nantinya, ada di dalam Google Drive maksud saya. Kita mau download nih secara offline ke dalam PC kita, maka bisa kita klik download di sini, tinggal pilih nanti downloadnya mau dalam bentuk apa. Yang pertama bisa Microsoft PowerPoint PPT, bisa ke ODP. ODP ini biasanya digunakan oleh aplikasi Libre. Bisa juga ke download ke PDF langsung, atau dalam bentuk teks TXT ya, plain text, atau dalam bentuk foto JPEG, atau bisa foto juga yang PNG ya. Lalu bisa scalable vector grafik. Nah, ini. Jadi tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Lalu di sini ada make available offline. Nah, apa maksudnya? Kalau kita membuat secara seperti sekarang ini kan kondisinya kondisi online. Jadi dia bisa kita gunakan kalau online saja. Fungsi make available offline ini kalau kita klik, nanti akan muncul di sini pop-up-nya, turn on offline for all files. Maksudnya kita mengaktifkan fitur offline supaya kita bisa menggunakan aplikasi Google Slide yang kita buat ini walaupun tidak ada sinyal internet, walaupun tidak terkoneksi ke WiFi. Lalu bagaimana simpannya? Simpannya nanti begitu kita terkoneksi ke internet, maka dia akan otomatis mengirimkan datanya dan tersimpan apa yang sudah kita buat. Lalu di sini apa yang akan kita lakukan? Kita aktifkan saja turn on. Nah, di sini
Dia nanti ketika misalnya internetnya terputus, maka dia tetap bisa kita gunakan, dan ketika tersambung ke internet, maka dia akan mengirimkan datanya dan otomatis tersimpan, gitu ya. Lalu kita bisa lihat di sini version history. Ya, di sini kita bisa melihat semuanya. Ini tidak begitu penting. Bisa rename kalau kita mau merubah namanya, bisa kita move hampir sama, atau publish to the web. Ya, kita gunakan yang sama saja. Lalu di sini yang sebelahnya edit. Edit di sini kalau kita misalnya salah, kita bisa balik undo atau redo. Terus di sini juga bisa copy paste, ada sama semua. Untuk view-nya juga bisa dilihat ya, bisa view secara slideshow. Nanti saya akan membahas tutorialnya untuk hal-hal yang umum yang sering dipakai ya. Nah, ini yang biasa sering dipakai, insert image, kita bisa gunakan nanti. Kita akan coba satu persatu. Ya. Arrange tool ini hampir sama, Bapak Ibu Saudara bisa melihat. Nanti di sini ada voice type speaker note. Nah, jadi kita bisa juga menggunakan voice type. Apa tuh? Tanpa kita mengetik, hanya berbicara, maka nanti dia langsung merekamnya. Oke. Sekarang kalau kita sudah membuat di sini, contohnya kita mau menyampaikan judul. Judul di sini kita buat misalnya belajar Google Slide. Nah, di sini subtitlenya bersama ya, oke, misalnya seperti ini ya. Terus belakangnya mau kasih template, kasih them gitu ya nih, supaya enak lihatnya. Kita bisa saja klik, misalnya contoh seperti ini, kita klik. Nah, bisa seperti ini contohnya ya, kalau kita mau menggunakan them yang ada tanpa kita harus mengambil gambar gitu. Lalu kita mau membuat untuk slide berikutnya, kita bisa klik kanan dari slide yang ada di sebelah kiri. Kita klik kanan, nanti di sini ada cut. Kalau cut ini berarti untuk memotong, ada copy kalau kita mau mengcopy, ada paste di sini, ada paste without formatting. Jadi kita bisa mempaste tapi formatnya tidak diikutkan ya. Bisa juga kita mau menghapus, delete, atau mau new slide, atau diduplikat. Ini juga bisa. Atau mau merubah backgroundnya. Nah, di sini ada. Nanti untuk settingan transition juga ada di sini. Kita langsung lihat saja. Kita mau membuat slide berikutnya, maka kita klik new slide. Nah, sekarang sudah masuk di new slide di sini. Nah, sekarang di sini kita misalnya mau kasih judul subtitlenya pembelajaran halaman pertama. Misalnya gitu ya. Ini contoh Bapak Ibu Saudara ya. Lalu kita mau memasukkan gambar. Bagaimana caranya mau menginsert gambar? Klik saja di sini insert. Nanti di sini ada image. Nah, kita pilih image-nya kalau misalnya dari komputer, atau kita mau cari dari search di web juga bisa, atau kalau sudah ada di Google Drive atau ada di galeri foto kita bisa, atau dari kamera juga bisa. Nah, misalnya kita search the web ya. Kita tinggal cari saja di sini misalnya contoh ya, contoh Google Slide. Nah, kita coba lihat ada nggak? Oh, ada logonya. Kita klik saja misalnya ini. Oke. Nah, dia langsung muncul di sini. Sudah diklik 2 kali dia muncul di sini. Gambarnya kita tinggal atur. Nah, kita tinggal atur. Posisinya kita bisa geser-geser. Atau kita mau taruh di bagian sebelah sini bisa. Nih, ya, ini sebagai contoh. Sebagai contoh seperti ini bisa diatur. Jadi kita tadi klik saja dari gambar itu 2 kali, maka langsung pindah di sini. Lalu ini tadi sudah contohnya bagaimana kita mau mencari gambar secara online di internet.